Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka kembali pada pertemuan keempat mata kuliah akuntansi syariah. Baik mahasiswa yang saya banggakan, ada capaian pembelajaran mata kuliah khusus di mata kuliah syariah, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Jadi dalam menjelaskan dan menguasai itu, mahasiswa diharuskan mampu menjelaskan dan menganalisis kerangka dasar standar akuntansi syariah, ruang lingkup akuntansi syariah, serta isi penyajian dalam pelaporan keuangan syariah. Tapi sebelumnya itu, Ibu ingin semuanya berdiri. Berdiri, silahkan berdiri. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Oke, saya rasa semuanya sudah fokus, terutama untuk pada pembelajaran kita yang lalu, kita telah berbicara terkait dengan transaksi-transaksi dalam akuntansi syariah yang terbagi atas dua, tijarah dan tabarruk. Tijarah itu terbagi atas dua bagian, jual beli dan bagi hasil. Bagi hasil itu termasuk di dalamnya mudarabah dan musyarikat. Kemudian bagi hasil itu termasuk di dalamnya salam istighna dan murabahah MBT. Kemudian di akad tabarruk ada 3 di dalamnya pembagian dalam transaksi akuntansi syariah, ada pemberian hadiah, ada peminjaman uang, kemudian peminjaman jasa. Disusun berdasarkan kerangka dasar konseptual laporan keuangan syariah. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa sampaikan ke Ibu apa itu kerangka? Kerangka. Susunan. Bagian-bagian. Selain susunan, bagian-bagian, apalagi bentuk. Ada lagi? Konsep. Kerangka ya, kerangka. Kalau akuntansi syariah, kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangannya itu bersumber dari kalau negara kita Indonesia, maka lahirlah yang dinamakan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah sekarang apa tujuannya kerangka ini dibuat? Diperhatikan, kita ketahui bersama bahwa ada transaksi dalam akuntansi syariah itu yang tadi ada mudarabah, musyarakah, kemudian ada istighna, ijarah dan seterusnya. Itu semua ada landasannya, ada susunannya. Nah tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penyusunan kerangka dasar laporan keuangan, ada tujuan-tujuan yang ingin diharapkan, yang ingin dicapai atau yang dibuat. Kemudian yang kedua, menyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur. Misalnya apa? Adanya transaksi syariah yang melanggar aturan sesuai dengan akad-akad syariah. Kemudian tujuannya adalah auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Kemudian yang keempat,
para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Jadi ini 4 poin ini merupakan tujuan dari kerangka dasar, kerangka ini susunan dalam pelaporan keuangan syariah. Siapa saja pemakai laporan keuangan? Jadi ada kurang lebih 11 yang ada di slide, dan yang terakhir itu adalah masyarakat. Itu ya, jadi mungkin bisa dibaca, ada pelanggan, ada investor, ada pemilik dana, ada dana titipan, ada dana sirka. Nah, apa perbedaan asas dalam laporan keuangan yang kita saksikan di atas tidak terpenuhi? Yang pertama itu adanya asas ubuah atau persaudaraan. Dengan asas transaksi syariah yang paling dekat, jadi yang paling dekat itu yang bisa kita lihat adalah orang yang kita kenal. Bukan kita kenal saja, orang tersebut harus mengenal kita. Jadi orang yang tiba-tiba masuk ke rumah kita, assalamualaikum, ini ada sumbangan, kita tidak tahu itu panti asuhannya ada di mana, digunakan untuk apa itu uangnya, sampai betul di itu. Nah ini ada asas yang bisa kita gunakan sebagai jalan kita dalam beraktivitas keseharian. Asas transaksi yang selanjutnya itu adalah keadilan, atau dalam istilah syariahnya adalah adalah. Adalah itu tidak mengandung unsur. Jadi tadi itu masalah mengandung beberapa poin, harus saling kenal, saling memahami, kemudian saling menjamin. Kalau dalam asas keadilan ini atau adalah dia tidak boleh mengandung unsur riba di dalamnya, kemudian tidak boleh mengandung kesaliman, judi, ketidakjelasan dan yang haram. Jadi kalau tahu investasinya itu investasi untuk minuman keras, berarti tidak sesuai dengan asas syariah. Walaupun akadnya mau benar mau tidak, kalau tidak mengandung ini, kalau mengandung ini riba, kezaliman, judi, ketidakjelasan dan haram, berarti tidak sesuai dengan asas syariah. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada kemaslahatan, ada keseimbangan, kemudian ada universalisme. Kemudian selain asas transaksi syariah ada karakteristik transaksi syariah. Bisa dilihat tidak di atas, terbagi atas beberapa bagian, tidak mengandung unsur masyir, ketidakjelasan. Kalau kita ragu-ragu, ini ada babi, ini ada apa lagi yang lagi hits hari ini, yang untuk perempuan ini skincare mengandung kalau ada di dalam hati mengandung merkuri, ini berbahaya, berarti itu tidak sesuai lagi dengan asas syariah. Karena kita ada keraguan di dalamnya, maisir, ketidakjelasan. Makanya sekarang kita diajari, bagus juga itu ya, kontennya mengedukasi kita. Karakteristik transaksi syariah ada 12, boleh dibaca sampai akhir. Insya Allah ibu ini akan bagikan slide-nya sebagai bahan pembelajaran untuk kita. Nah, tujuan dari laporan keuangan, ada beberapa tujuan dari laporan keuangan ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kemudian boleh dibaca sampai akhir, sampai ke catatan atas skedul laporan keuangan syariah. Itu adalah bentuk laporan keuangan. Kemudian selanjutnya asumsi dasar. Asumsi dasar dalam pencatatan laporan keuangan ini terbagi atas 2. Ada dasar aktual, kemudian ada kelangsungan usaha. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi kuantitatif itu yang tertulis ya, jadi kualitatifnya apa yang harus ada dalam laporan keuangan yang tidak tersirat tetapi dapat dirasakan. Yang pertama itu adalah dapat dipahami. Jadi walaupun laporan keuangannya bagus sekali, tapi tidak bisa kita pahami cici, maka sama dengan bohong. Tidak ada manfaatnya itu laporan keuangan untuk umrah, untuk cici, tetapi harus tetap sesuai dengan dasar-dasar asas-asas tadi. Jadi secara kualitatif laporan keuangan itu harus bisa dipahami, harus relevan dengan keadaan sesungguhnya usahanya, kemudian harus dapat memiliki keandalan. Keandalan yang dimaksud adalah
segala sesuatu yang ada dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, bukan direkayasa, apalagi tidak ada usahanya, kemudian itu laporan keuangannya ada. Itu yang fatal ya. Jadi tidak ada usahanya, kemudian laporan keuangannya ada. Berarti itu tidak ada, karena laporan keuangan usaha itu usaha yang harus berjalan dulu, baru ada laporan keuangannya. Kemudian yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Kemudian selanjutnya adalah tepat waktu. Tepat waktu jadi tadi itu dapat dibandingkan, keandalan, dapat dipahami, relevan, itu harus tepat waktu. Jadi kalau mau tepat waktu dalam membuat laporan keuangan itu biasanya mengeluarkan biaya. Jadi kalau biaya dan manfaatnya tidak sesuai, jadi mau handal, mau relevan, mau apa lagi tadi itu yang terakhir apa? Dapat dibandingkan dengan baik, itu ini yang harus kita pikirkan, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan untuk membuat laporan keuangan itu lebih besar dari manfaat laporan keuangan yang kita buat. Jangan sampai itu terjadi. Jadi keuntungannya habis semua untuk membuat laporan keuangan. Jadi itu yang harus kita ketahui sebagai calon pelaku bisnis syariah ke depan. Jangan sampai karena muka ini laporan keuangan bagus, habis uangnya hanya untuk membuat laporan keuangan. Usahanya, aktivitas realnya tidak diperhatikan. Itu ya. Kemudian selanjutnya unsur-unsur dalam laporan keuangan. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan disusun oleh Dewan Syariah, Dewan Akuntansi Syariah, Dewan Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu terwujud dalam PASK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang pertama itu adalah posisi keuangan, kemudian selanjutnya itu adalah kinerja, kemudian ada hak pihak ketiga atas transaksi. Apa bedanya dengan keuangan konvensional, laporan konvensional? Kalau di laporan konvensional itu ada neraca, laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian kalau di syariah itu ada posisi keuangannya. Posisi keuangannya hampir sama dengan konvensional, dia disebut dengan neraca. Hanya berbeda. Posisi keuangan kenapa? Karena aktivitas akad-akadnya berbeda. Kalau di perbankan syariah kayak BSI, kemudian Bank Sulsel Syariah, itu laporan posisi keuangannya seperti ini, tapi dia dibuat dalam neraca. Kalau akad mudharabah ini saya rasa tidak perlu ada neraca yang pengeluaran, beban-beban dan seterusnya itu. Kalau dia skalanya kecil, yang penting saling mengetahui asas transaksinya tadi dipenuhi, bisa menunjukkan posisi keuangannya. Kemudian yang kedua itu kinerjanya. Apa saja yang dilakukan dalam aktivitas itu. Nah, pencatatannya apa? Berarti arus kasnya digunakan untuk apa uang itu? Modal, pembelian dan seterusnya. Kalau di posisi keuangan, biaya-biayanya, sumber keuangannya dari mana itu terlihat di laporan posisi keuangan. Kemudian yang terakhir, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Biasanya pihak ketiga atas bagi hasil itu dana CSR apabila usahanya sudah besar. Kalau kita ada zakat, infak dan sedekah di perusahaan, itu juga dipertanggungjawabkan dalam transaksi akuntansi syariah. Jadi harus ditahu ini sedekahnya Naila secara pribadi kemana. Kalau dia usaha, sedekahnya usaha longkoseng jagungnya Aditya ini sudah dikemanakan, di jalannya kemana. Usaha keripik pisangnya, dana sosialnya ini dikemanakan. Itu namanya pihak ketiga. Itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kemudian bagaimana cara mengukur unsur laporan keuangan? Itu terbagi atas 3. Yang pertama apa Naila? Biaya historis. Kemudian yang kedua biaya ini. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Nah ini kalau dia di perbankan syariah, ini adalah bagian-bagian dari laporan keuangannya. Kalau dia selain dari aktivitas perbankan, yang itu tadi
posisi keuangannya jelas, ada kinerjanya, kemudian ada hak pihak ketiga yang tercatat dalam laporan keuangan syariah. Gitu ya. Jadi kalau dia perbankan syariah, bank-bank syariah berdasarkan standar akuntansi keuangan PASK 109 ini yang nampak. Gitu ya. Oh, maksud itu 101 PSAK 101 harus ada dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada neraca, kemudian ada laba rugi, laporan arus kas, kemudian apa lagi Aditya? Laporan arus kas. Ada laporan arus kas, kemudian apa lagi Aditya? Laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan dan investasi terkait. Kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi dan pendapatan rekonsiliasi dan pendapatan bagi hasil. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan. Nah, yang mau kerja di perbankan setelah selesai dari kuliah S1-nya boleh dilihat-lihat ini. Jadi kalau hari ini kita belum tahu yang mana itu strukturnya, mau jadi pegawai di bank, boleh dipelajari ini supaya ada bahan tak, karena tidak semuanya bisa disampaikan. Jadi harus neraca itu yang mana kalau di perbankan apa bagian-bagiannya, ada saja biaya-biayanya, ada pendapatannya, ada pengeluarannya, gitu ya. Karena kan beda aktivitasnya, beda aktivitas usahanya. Tetapi kalau di perbankan ini laporan keuangan yang harus kita ketahui. Kalau mau jadi bagian accountingnya, tapi kalau mau jadi satpamnya, cukup saja berdiri, siap, gerak, buka pintu, aman. Kalau mau jadi cleaning service-nya, cukup saja pegang sapu, menyapu. Tapi kalau mau jadi accounting-nya, manajernya, bagian finansialnya, penentu kredit, pinjaman, harus paham setidaknya susunan laporan keuangan, manajemen kinerja, manajemen investasi, cara melayani customer dengan baik. Gitu ya? Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya insya Allah Ibu kirim di Google Form. Boleh sekaligus Google Form ini berfungsi sekaligus absen pertemuan kita pada hari ini. Gitu ya? Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, maka kita tutup pertemuan kita hari ini dengan satu kata, bahwa segala sesuatu yang kita aktivitas atau yang kita lakukan pada kehidupan kita itu ada pertanggungjawabannya, ada bentuk secara manusia yang harus kita tunjukkan bahwa ini loh susunannya, ini awalnya sampai akhir. Karena kan pada akhirnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga secara tidak langsung melalui mata kuliah akuntansi syariah ini boleh kita internalisasikan dalam kehidupan kita. Ini saja di dunia sudah sedemikian panjang kali lebarnya bentuk pertanggungjawaban kita, apalagi kalau di akhirat kelak. Karena sudah pasti yang kita tahu bahwa segala sesuatu akan ada bentuk pertanggungjawabannya, ada susunannya. Jika manusia lahir dengan sempurna digunakan untuk apa usia mudanya, digunakan untuk apa hartanya, digunakan untuk apa sehatnya. Jadi ada itu lagu, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, apalagi kaya sebelum miskin, apalagi hidup sebelum mati. Nah, kalau itu bisa kita resapi, bisa kita bayangkan, maka saya rasa susunan untuk kehidupan kita tidak hanya pencatatan akuntansi, tidak hanya kerangka laporan keuangan yang ada, kerangka dalam laporan kehidupan kita juga sudah tersusun dengan baik. Kita bisa menyeimbangkan bahwa oh ini akan menjadi pahala untuk saya, ini akan menjadi dosa untuk saya. Nah, cari titik penyeimbangannya. Yang mana untuk menyimbangi dosa saya ini, bisa menghapuskan istilahnya dosa saya harus melakukan ini, gitu ya. Jadi kita berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk mata kuliah akuntansi syariah, tetapi untuk kehidupan kita ke depan. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ingat sekali lagi absensinya beserta tugasnya Ibu bagikan melalui Google Form. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.